Suami tiba-tiba sakit dan tak bisa lagi bekerja. Penghasilan hilang, kebutuhan sehari-hari menumpuk. Utang di warung makin menumpuk, sementara cemoohan dan hinaan terus datang tanpa henti. Rumah reot dengan atap bocor, anak-anak sering tidur kelaparan. Dalam situasi yang semakin berat dan penuh tekanan, apakah masih ada harapan untuk bangkit? Atau semuanya akan berakhir dengan menyerah? Mari kita dengar kisahnya berikut ini. Namanya Bu Yuni. Seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal di sebuah rumah kayu reot di pinggiran kota Malang. Dinding rumahnya dari papan bekas, sebagian sudah keropos. Atap sengnya bocor di 5 titik, dan kalau hujan turun, anak-anaknya akan berlarian membawa ember untuk menampung air. Tapi bukan itu yang paling menyedihkan. Yang paling menyakitkan adalah saat ia harus menahan lapar anak-anaknya. Hari itu, matahari belum tinggi ketika Bu Yuni berdiri di depan warung Bu Ririn. Ia menggenggam uang koin 2000-an, cukup untuk membeli 1 bungkus mie instan. Tapi di rumah, ada 3 anak dan 1 suami yang sakit. Ia tahu, 1 bungkus mie itu tidak akan cukup. Maka ia menarik napas, menelan rasa malu, dan berkata lirih pada Bu Ririn. Bu, boleh ngutang 2 bungkus mie lagi? Besok saya bayar, insya Allah. Bu Ririn mengerutkan kening. Ia menatap Bu Yuni dari atas ke bawah, lalu menjawab dengan suara keras agar semua orang di warung bisa dengar. Ngutang mulu, tapi tiap hari ngeluh. Mau makan gratis terus? Ini warung, bukan panti sosial. Tawa kecil terdengar dari ibu-ibu yang sedang belanja. Bu Yuni menunduk. Pipinya panas, tapi bukan karena marah. Lebih karena malu dan sedih. Ia tahu Bu Ririn kesal, karena utangnya sudah menumpuk hampir sebulan. Tapi Bu Yuni tidak punya pilihan. Ia membawa pulang 3 bungkus mie. 2 hasil utang, 1 hasil uang receh. Dan ia bagi rata dengan air lebih banyak, supaya cukup untuk 5 orang. Suaminya, Pak Darto, dulu sopir angkot. Tapi beberapa bulan terakhir, sakit di punggungnya makin parah. Dokter bilang itu syaraf kejepit. Ia tidak bisa duduk terlalu lama, apalagi nyetir. Praktis, tak ada pemasukan tetap sejak itu. Maaf ya, Mas, aku belum bisa beliin obatmu lagi, kata Bu Yuni sambil mengelus punggung Pak Darto. Pak Darto hanya mengangguk. Ia tahu istrinya sudah berusaha keras. Tapi hidup memang sedang sangat berat. Listrik sering mati karena belum bayar. Anissa, anak sulung mereka yang duduk di kelas 2 SMP, mulai sering absen karena seragamnya sudah sobek dan sepatunya kebesaran, warisan dari tetangganya. Malam hari, Bu Yuni duduk di beranda rumah sambil memandangi langit gelap. Kadang ia bertanya dalam hati, sampai kapan hidupnya akan begini? Ia bukan tak mau bekerja, tapi siapa yang mau mempekerjakan ibu 3 anak yang hanya lulusan SD? Pernah ia mencoba menawarkan diri jadi buruh cuci ke tetangga-tetangganya. Tapi yang didapat, hanya pekerjaan 2 kali seminggu. Itu pun upahnya tak cukup untuk beli beras 1 liter. Anissa sering memeluk ibunya diam-diam di malam hari. Gadis kecil itu tahu, ibunya lelah, tapi tak pernah mengeluh di depan mereka. Suatu malam, Bu Yuni termenung di dapur. Sisa nasi di panci tak cukup untuk 1 orang. Apalagi 5. Ia duduk dan menangis pelan. Ia merasa gagal. Gagal jadi istri. Gagal jadi ibu. Gagal jadi manusia. Ia ingat, suatu hari pernah berkata pada dirinya sendiri, kalau besok nggak ada makanan lagi, mungkin aku bakal nyerah. Tapi besok selalu datang. Dan walaupun dengan hati berat, ia selalu berdiri. Membuka mata, menyingsingkan lengan, dan memulai lagi. Dengan tangan kosong dan hati yang terus tergores, ia jalani hidup 1 hari ke 1 hari. Tetangga-tetangganya mulai menjauh. Ada yang bilang ia hanya malas bekerja. Ada yang bilang, Bu Yuni tuh cuma bisa ngeluh dan minta belas kasihan. Tapi Bu Yuni diam. Bukan karena pasrah, tapi karena tahu, tak ada gunanya membalas. Ia tahu, kalaupun hidupnya tak dihargai orang lain, ia masih punya 3 anak yang menggantungkan harapan padanya. Anissa pernah berkata sambil memeluknya, Bu, nanti aku gede,
aku mau kerja, biar ibu nggak capek lagi. Kalimat itu menampar Bu Yuni. Ia merasa seharusnya ia yang mengatakan itu pada anaknya, bukan sebaliknya. Tapi justru dari situlah, pelan-pelan, semangat itu mulai tumbuh. Ia belum tahu akan jadi apa. Ia belum tahu harus mulai dari mana. Tapi ia tahu, ia tak ingin anak-anaknya tumbuh dengan perut kosong dan hati takut. Malam itu, ia menatap wajah suami dan anak-anaknya yang tidur di atas kasur tipis. Ia usap kepala Anissa yang tidur memeluk adiknya. Di dalam hatinya, ia berkata pelan, "Tuhan, kalau aku masih kau beri satu kesempatan, tolong beri aku jalan. Aku cuma ingin anak-anakku makan layak dan sekolah tinggi. Aku rela kerja apapun." Hari itu mungkin jadi hari paling gelap dalam hidup Bu Yuni. Tapi seperti malam yang paling pekat, ia tahu, mungkin fajar tak lama lagi akan datang. Pagi itu, Bu Yuni terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia sudah terbiasa. Ia duduk di dapur, mengaduk-aduk air panas yang diberi sedikit gula pasir. Itu sarapan mereka hari ini. Teh manis tanpa teh. Anissa datang pelan-pelan, duduk di samping ibunya. "Bu, hari ini aku nggak usah sekolah ya? Uang jajanku udah habis. Nggak enak juga kalau ke sekolah tapi nggak bisa ikut bayar kas. Nanti dimarahin bu guru lagi." Bu Yuni terdiam. Bukan karena marah, tapi karena hatinya sakit. Anissa selalu mengerti keadaan. Terlalu mengerti, bahkan untuk anak seusianya. "Nggak apa-apa, Nis. Nanti ibu coba cuci baju ke rumah Bu Salma. Siapa tahu masih ada cucian. Kalau dapat, kamu bisa berangkat siang." Anissa hanya mengangguk, lalu membantu menyiapkan adik-adiknya yang masih kecil. Rumah itu terlalu sempit untuk 5 orang. Tapi dalam sempit itulah kasih sayang mereka tumbuh kuat. Bu Yuni berangkat ke rumah Bu Salma. Tapi hari itu Bu Salma bilang tak ada cucian. Ia coba ke rumah-rumah lain, namun jawabannya sama. "Maaf ya, Bu Yuni, belum ada cucian." Beberapa bahkan enggan membukakan pintu. Ia pulang dengan tangan kosong. Saat ia sampai di rumah, Pak Darto mengeluh sakit. Urat di pinggangnya makin terasa nyeri. Obat yang biasanya diminum sudah habis. Biaya ke puskesmas pun tak sanggup mereka bayar. Anissa berusaha memijat bagian punggung ayahnya dengan minyak kayu putih, sambil menahan tangis. "Mas, maaf ya, aku belum bisa cari uang buat ke dokter. Tapi nanti aku coba cari kerja lain, apapun." Pak Darto memandang istrinya dengan mata berkaca. "Aku percaya kamu bisa, Yun. Tapi kamu juga jangan sampai sakit. Kalau kamu tumbang, siapa yang jaga anak-anak?" Hari-hari makin berat. Harga bahan pokok naik. Warung Bu Ririn mulai menolak memberi utang. "Selesaikan dulu yang kemarin," katanya dingin. Bu Yuni hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Sore itu, Bu Yuni duduk di tangga depan rumah, memandangi jalan tanah yang becek. Ia bertanya dalam hati, bagaimana caranya keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Bahkan untuk sekadar bernapas, rasanya semakin sulit. Tapi seperti biasanya, ia tidak punya waktu untuk terlalu lama bersedih. Anak-anak tetap harus makan. Ia memutuskan untuk mengumpulkan sisa singkong di kebun belakang rumah. Ia bersihkan, ia iris tipis, dan ia goreng seadanya. Malamnya, ia tawarkan ke tetangga kiri kanan. "Ini, Bu, saya bikin keripik singkong. Kalau suka, besok saya bisa buatkan lagi." Beberapa menolak. Tapi satu tetangga, Bu Ida, mencoba dan berkata, "Enak juga, Bu Yuni. Besok saya pesan 2 bungkus, ya." Itu adalah uang pertama yang Bu Yuni dapat bukan dari buruh cuci atau utang. Hanya 1.000-2.000, tapi ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Ia bawa uang itu ke warung dan membeli beras 1 liter. Malam itu, mereka makan nasi. Bu Yuni tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bisa memberi makan layak walau hanya 1 malam. Tapi seperti biasa, setelah sedikit terang, gelap datang lagi. Besoknya, anak keduanya demam.
Tak punya uang untuk beli obat, Bu Yuni harus keliling ke rumah tetangga untuk meminjam. Banyak yang menolak. Beberapa bilang tidak punya. Tapi ia tahu, mereka hanya tak ingin ikut repot. Di tengah semua itu, Anissa tetap menjadi cahaya kecil. Ia sering berbisik ke adik-adiknya agar tidak rewel. Ia bantu ibunya mencuci piring, menyapu, bahkan ikut memarut singkong. "Bu, kita pasti bisa keluar dari ini semua. Ibu kan hebat," katanya. Tapi Bu Yuni tak merasa hebat. Ia merasa rapuh. Rasanya seperti berjalan dalam kabut tebal tanpa tahu kemana arah. Tapi langkah-langkah kecilnya tak berhenti. Ia mulai percaya, mungkin satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan terus melangkah. Tak ada keajaiban yang datang tiba-tiba. Hidup justru semakin berat. Tapi Bu Yuni tidak menyerah. Dalam gelap yang makin pekat, ia menggenggam harapan yang bahkan hampir tak terlihat. Pagi itu hujan turun deras. Genteng seng di rumah Bu Yuni menetes seperti bocor tak berujung. Anak-anak menggigil, tak ada baju hangat. Satu-satunya selimut yang mereka punya dipakai bergantian. Pak Darto tak bisa bangun, sakitnya makin parah. Suara hujan di atap berpadu dengan isak tangis adik bungsu Anissa yang demam tinggi. Bu Yuni duduk di samping dapur, memandangi api kecil di tungku. Hari itu mereka hanya punya 2 buah singkong mentah dan air putih. Anissa duduk diam, matanya sembab. Ia tahu, ibunya sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. "Bu, kalau ibu capek, ibu boleh istirahat," kata Anissa pelan. Bu Yuni menggeleng. Ia tak sanggup menjawab. Di dalam hati, ia ingin sekali istirahat. Ia ingin tidur sehari penuh, pura-pura semua ini tidak nyata. Tapi suara perut anak-anaknya yang keroncongan tak bisa diabaikan. Hari itu ia tak bisa menjual keripik karena singkong habis. Ia berjalan kaki ke pasar mencari singkong busuk yang bisa digoreng. Tak satupun pedagang mau memberinya gratis. Semua sudah tahu, Bu Yuni adalah langganan pengutang. "Bu Yuni lagi? Mau ngutang lagi? Udah penuh bukunya, Bu," kata salah satu penjual sambil tertawa sinis. Ia pulang dengan tangan kosong dan hati hancur. Di depan rumah, ia duduk. Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Ia tak peduli. Rasanya ia ingin menyerah. "Untuk apa aku hidup kalau tak bisa bahagiakan anak-anak?" pikirnya. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Bu Yuni duduk di depan tungku yang padam. Ia menatap bara yang tinggal abu. Di dalam kepalanya, ada pikiran-pikiran gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak sanggup lagi. Ia menulis sesuatu di kertas robek. "Maafkan ibu. Ibu sayang kalian." Ia menangis dalam diam. Dalam hidup yang berkali-kali menampar, ia nyaris lupa caranya berharap. Tapi saat hendak pergi keluar, Anissa tiba-tiba berdiri di pintu. "Ibu mau kemana?" tanya Anissa dengan suara lirih. Bu Yuni terkejut, wajahnya pucat. "Enggak, ibu cuma mau ambil angin," jawabnya gugup. Anissa menatap ibunya lama. Lalu ia berjalan pelan, memeluk ibunya dari belakang. "Ibu, jangan tinggalin Anissa, ya," katanya pelan. Kalimat itu menghentikan semua langkah Bu Yuni. Ia ambruk di lantai tanah, menangis sejadi-jadinya. Anissa ikut menangis. Mereka saling memeluk di tengah malam yang dingin dan sepi. Hari itu Bu Yuni sadar, ia tak bisa menyerah. Anaknya terlalu kecil untuk kehilangan ibu. Terlalu rapuh untuk berdiri sendiri. Ia tak boleh lemah, walau dunia seakan tak memberinya tempat. Keesokan harinya, dengan mata sembab dan tubuh lelah, Bu Yuni kembali mencoba. Ia menjemur sisa keripik kemarin yang tak laku. Ia tawarkan ke pasar, ke warung, ke siapa saja yang lewat. Satu warung kecil di ujung gang menerima 3 bungkus. "Titip jual." "Ya, Bu. Kalau laku, saya kasih uangnya nanti." Itu saja sudah membuat Bu Yuni tersenyum. Sorenya, ia pulang membawa 1 kantong plastik sayur dari warung. Cuma 2 ikat kangkung dan 1 bungkus tahu. Tapi malam itu, mereka makan dengan doa yang panjang. "Terima kasih, Tuhan.
Hari ini aku tidak menyerah, bisik Bu Yuni di dalam hati. Malam itu, ia menulis ulang di balik kertas robek kemarin. Tulisan sebelumnya ia coret. Ia tulis kalimat baru. Mulai besok, aku akan coba sekali lagi. Untuk anak-anakku. Dan dari sanalah semuanya mulai berubah. Tidak langsung, tidak besar. Tapi setiap hari, ada langkah baru yang membuatnya sedikit lebih kuat. Sedikit lebih percaya bahwa mungkin, suatu hari nanti, hidup ini akan membaik. Tapi sebelum itu, masih banyak yang harus ia hadapi. Termasuk satu percikan kecil harapan yang akan datang dari tempat tak terduga. Minggu pagi yang mendung. Bu Yuni duduk di depan rumah sambil memandangi halaman yang becek. Anak-anaknya masih tidur, dan Pak Darto batuk-batuk di dalam. Hari itu, Bu Yuni hanya punya satu tujuan. Cari singkong. Bukan untuk makan, tapi untuk diolah jadi keripik. Ia ingat beberapa bulan lalu pernah membantu seorang ibu membuat keripik singkong untuk hajatan. Ia tahu sedikit cara meracik bumbu, tahu juga cara mengiris tipis. Ia hanya belum pernah coba menjualnya sendiri. Dengan tas kresek bekas dan uang 2.000 di genggaman, Bu Yuni nekat ke rumah Pak Slamet, petani singkong di ujung kampung. Ia tahu, biasanya Pak Slamet punya stok singkong jelek yang tak layak jual di pasar. Pak, saya boleh beli singkong yang jelek-jelek itu, enggak? Saya cuma punya 2.000, tanya Bu Yuni pelan. Pak Slamet menatapnya lama, lalu menghela napas, dan tanpa berkata banyak, ia menyerahkan sekarung kecil singkong yang bentuknya tak beraturan. Buatmu saja, Bu Yuni. Tapi jangan dimakan mentah, ya. Nanti sakit. Kalau mau diolah, itu bisa. Bu Yuni mengangguk cepat, hampir menangis. Ia pulang sambil memanggul karung kecil itu di bahu. Anissa membantunya membersihkan singkong, mengiris, menjemur, lalu menggoreng dengan minyak bekas yang sudah disaring berkali-kali. Siangnya, Bu Yuni bawa 2 bungkus kecil keripik ke warung langganan tetangga. Ia tahu tak bisa jual mahal, tapi ia berharap ada yang tertarik. Ini keripik buatan sendiri, Bu. Kalau boleh, titip 2 bungkus dulu, ya. Bu warung menatap bungkus plastik bening yang dililit karet gelang itu, lalu mengangguk. Saya taruh di sini, ya. Tapi kalau nggak laku, saya nggak bisa bayar. Bu Yuni tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting dicoba dulu. 2 hari kemudian, kabar baik datang. Keripik itu laku. Pembelinya justru seorang anak muda yang lewat dan bilang, "Ini enak, Bu. Gurih. Nanti saya mampir beli lagi." Bu Yuni seperti dapat hadiah besar. Hari itu, ia kembali ke rumah Pak Slamet, minta sisa singkong jelek. Kali ini, Pak Slamet memberinya lebih banyak. "Kalau kamu serius bikin usaha, saya bantu. Tapi jangan malu minta tolong," katanya. Dengan semangat, Bu Yuni mulai memproduksi lebih banyak. Ia mengemas lebih rapi, memakai plastik yang dibelinya dari pasar dengan uang hasil keripik pertama. Ia mulai belajar menulis label sederhana dengan spidol hitam. Keripik singkong Bu Yuni, gurih prenyah. Anissa membantunya membuat akun Facebook dari HP jadul. Ia foto keripik pakai kamera buram, lalu unggah dengan caption polos. Keripik buatan sendiri, dijamin renyah. Siap kirim area Malang. Tak disangka, postingan itu dibagikan oleh salah satu guru Anissa yang kebetulan melihat. Hari berikutnya, satu pesan masuk ke WhatsApp. "Bu, bisa kirim 10 bungkus ke sekolah kami? Untuk rapat guru." Bu Yuni terkejut. Itu adalah pesanan pertama dari luar tetangga. Ia mengemas keripik dengan hati-hati. Anissa menuliskan alamatnya, dan mereka mengantar langsung naik ojek pinjaman tetangga. Hari itu, Bu Yuni merasa berbeda. Bukan karena uangnya, keuntungan bersihnya hanya 10.000 rupiah. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bisa memberi sesuatu ke orang lain, bukan cuma meminta. Cahaya kecil itu tumbuh. Ia mulai menerima pesanan dari grup WhatsApp ibu-ibu sekolah, lalu grup pengajian. Kadang hanya 3 bungkus. Kadang 5. Tapi selalu ada yang datang lagi.
Malam-malamnya kini diisi dengan menggoreng, mengemas, menulis label, dan membalas pesan. Bu Yuni belum punya banyak, tapi ia punya harapan. Ia bahkan sudah menabung sedikit demi sedikit untuk beli minyak baru dan plastik kemasan yang lebih tebal. Pak Darto mulai senyum-senyum lagi. Kamu ini hebat juga ya. Aku dulu sopir angkot bertahun-tahun, gak pernah bisa nabung. Bu Yuni hanya tersenyum. Di hatinya, ada rasa hangat yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasa percaya diri. Bukan berarti semuanya lancar. Masih sering ada hari-hari sepi, pesanan batal, atau bahan baku habis. Tapi sekarang, Bu Yuni tidak panik seperti dulu. Ia tahu, selama ia terus berjalan, cahaya kecil itu akan terus membesar. Dan di suatu pagi, saat ia duduk di beranda menjemur keripik, Anissa berkata pelan, "Bu, aku bangga sama ibu." Kalimat itu lebih berharga dari omzet berapapun. Karena dari situ, Bu Yuni tahu, ia berada di jalan yang benar. Meski jalannya masih panjang, ia tak lagi sendiri, dan ia tak lagi ragu. Cahaya kecil harapan itu sudah menyala. Dan Bu Yuni berjanji, ia tak akan membiarkannya padam lagi. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, Bu Yuni sudah di dapur. Api di tungku menyala kecil, minyak dipanaskan, dan singkong diiris tipis. Bau harum keripik mulai menyebar ke seluruh rumah. Anissa membantu menata bungkus plastik dan menulis label dengan spidol. Hari itu, Bu Yuni mendapat pesanan 20 bungkus dari seorang pelanggan baru yang dikenalkan lewat grup WhatsApp. Namanya Bu Wati, pemilik warung kopi di desa sebelah. Ia bilang, "Kalau enak, saya langganan." Itu jadi semangat besar bagi Bu Yuni. Ia kerjakan semua sendiri dengan teliti. Ia tahu, setiap bungkus keripik adalah peluang, dan ia tak mau mengecewakan siapapun yang sudah percaya padanya. Masalah pertama datang sore itu juga. Plastik kemasan habis. Uang hasil penjualan sebelumnya belum cukup beli stok baru. "Apa kita bungkus pakai kertas minyak dulu aja, Bu?" tanya Anissa. Bu Yuni ragu. Takutnya kalau lemes, keripiknya melempem. Akhirnya, ia nekat pinjam uang 5.000 ke tetangga untuk beli plastik kemasan seadanya. Malam itu, ia mengemas semua pesanan sambil sesekali meniup plastik agar tidak lengket. Keesokan harinya, Bu Yuni mengantar pesanan itu naik sepeda pinjaman. Jaraknya hampir 4 kilometer. Di tengah jalan, hujan turun. Beberapa bungkus keripik terkena air dan jadi lembek. Ia hampir menangis. Tapi ia tetap datang ke warung Bu Wati, menyerahkan semua pesanan dan minta maaf. "Maaf ya, Bu. Ini ada beberapa yang kemasannya rusak. Saya ganti kalau nggak enak." Bu Wati membuka satu bungkus dan mencicipi. Lalu tersenyum. "Enak kok. Besok saya pesan lagi. Tapi nanti kita pikirkan kemasan yang lebih kuat, ya." Dari situ, Bu Wati membantu Bu Yuni mencari tempat grosir plastik kemasan. Bahkan mengenalkannya ke seorang pelanggan dari kota yang mencari keripik untuk oleh-oleh. Dari hari ke hari, pesanan mulai bertambah. Bu Yuni mulai belanja bahan dalam jumlah lebih banyak. Tapi itu artinya, modal juga makin besar. Ia mulai mencari cara menekan biaya. Ia belajar menjemur singkong lebih cepat, menggoreng dengan minyak yang disaring ulang agar hemat, dan menggunakan bungkus standar agar terlihat seragam. Ia juga mulai mengatur waktu. Pagi untuk produksi, siang antar pesanan, malam untuk pengemasan. Anissa membantunya mengelola catatan penjualan di buku tulis bekas sekolah. Mereka memberi nama usaha kecil itu, Keripik Singkong Harapan. Suatu hari, Anissa bilang, "Bu, kenapa nggak coba ikut bazar? Di kelurahan ada pameran UMKM minggu depan." Bu Yuni terdiam. Ibu mana punya uang buat sewa stan? Tapi kata Bu Guru, untuk warga berpenghasilan rendah, bisa daftar gratis. Dengan sedikit ragu, Bu Yuni mengurus pendaftaran. Ia tak tahu apa yang harus dibawa ke pameran. Ia hanya punya beberapa bungkus keripik, satu spanduk kecil yang ditulis tangan, dan meja pinjaman dari rumah tetangga. Hari pameran, ia berdiri malu-malu di belakang meja.
Pengunjung lalu lalang. Ada yang mencicipi dan tersenyum, ada yang hanya melirik lalu pergi. Tapi di tengah hari, seorang ibu dari dinas koperasi datang mencicipi. Ia bertanya banyak hal, bahan, proses, pemasaran, dan harga. Kami sedang cari pelaku usaha rumahan untuk dilatih digital marketing. Mau ikut, Bu? Bu Yuni mengangguk cepat. Mungkin inilah jalan berikutnya. Beberapa minggu kemudian, ia ikut pelatihan. Ia belajar cara memotret produk, membuat akun toko online, hingga menulis deskripsi yang menarik. Di antara peserta, Bu Yuni adalah yang paling tua dan paling sederhana. Tapi ia juga yang paling rajin mencatat dan bertanya. Puluhan malam ia habiskan mencoba memotret keripik pakai HP Anissa, mencari pencahayaan yang pas, dan menuliskan deskripsi seperti yang diajarkan. Keripik singkong harapan gurih, renyah, tanpa bahan pengawet. Cocok untuk oleh-oleh dan camilan keluarga. Ia mulai menerima pesanan lewat marketplace kecil-kecilan. Kadang hanya 1 bungkus, kadang 10. Tapi tiap kali pesanan datang, ia selalu tulis pesan kecil di dalamnya. Terima kasih telah membeli produk kami. Setiap pembelian Anda adalah harapan untuk keluarga kecil kami. Hari-hari Bu Yuni makin padat. Ia harus belanja, produksi, mengemas, mengantar, dan mengurus pesanan online. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Ia merasa seperti sedang menjalani hidup baru. Satu yang belum berubah, rumah kayunya masih reot, dapurnya masih pakai tungku, dan listrik kadang mati. Tapi kini, di dalam rumah itu, ada cahaya. Dari harapan, kerja keras, dan doa yang tak putus. Perjuangan ini baru dimulai. Tapi Bu Yuni tak takut lagi. Ia tahu jalan ini berat, tapi ia juga tahu, langkah kecil yang konsisten akan membawanya jauh. Musim hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Hujan tak henti-hentinya turun selama berhari-hari, membuat jemuran singkong tak bisa kering. Produksi keripik terhenti total. Di dapur Bu Yuni, singkong basah mulai membusuk. Bu Yuni gelisah. Pesanan online sudah menumpuk. Beberapa pembeli mulai komplain karena kiriman terlambat. Beberapa bahkan membatalkan pesanan. Kalau telat terus, kami ganti supplier. Tulis salah satu pelanggan di pesan WhatsApp. Sebagai tambahan beban, Pak Darto tiba-tiba kambuh sakitnya. Tubuhnya demam dan sulit bernapas. Bu Yuni panik. Ia membawanya ke puskesmas dengan uang hasil penjualan minggu lalu yang sudah ia sisihkan untuk beli bahan baku. Ini harus rawat jalan. Tapi obatnya agak mahal, Bu, kata perawat. Bu Yuni hanya mengangguk. Ia bayar sambil merelakan semua uang di dompetnya. Pulang ke rumah, ia hanya bisa duduk di dapur yang lembab dan gelap. Anissa mencoba menghibur adik-adiknya yang menangis karena lapar. Hari-hari berikutnya berjalan sangat berat. Produksi macet, keuangan habis, dan cuaca tak kunjung cerah. Bu Yuni mencoba mengeringkan singkong di atas wajan panas. Tapi hasilnya tak maksimal. Keripik jadi alot dan gosong. Ia mulai merasa lelah. Tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Ia mencari informasi lewat grup pelatihan digital. Seorang pelaku UMKM membagikan tips mengeringkan bahan baku dengan oven rakitan sederhana dari drum bekas. Bu Yuni langsung teringat drum bekas di belakang rumah tetangga. Ia datang dan minta izin untuk meminjam. Malam itu juga, dengan bantuan Anissa dan senter kecil, mereka mulai mengubah drum itu menjadi oven sederhana. 3 hari kemudian, oven drum itu mulai berfungsi. Singkong bisa dikeringkan perlahan. Hasilnya belum sempurna, tapi cukup baik untuk mulai produksi kembali. Saat keripik mulai bisa dibuat lagi, datang kabar buruk lainnya. Warung Buwati, pelanggan tetap Bu Yuni, tutup mendadak karena suaminya kecelakaan. Bu Yuni kehilangan satu-satunya outlet tetap di luar rumah. Sebagai gantinya, ia mulai keliling ke warung-warung lain. Banyak yang menolak, beberapa menerima tapi tak mau ambil banyak. Stok menumpuk di rumah. Beberapa keripik mulai melempem. Di titik itu, Bu Yuni nyaris kembali pada titik awal. Listrik rumah mereka padam karena tunggakan.
atap bocor, dan satu-satunya ember tampungan bocor pula. Bu Yuni duduk di dapur, menyendok air dari panci untuk diminum. Tapi di tengah malam yang basah itu, ia membuka HP jadulnya. Ada notifikasi dari marketplace. Satu pesanan masuk, 50 bungkus. Ia tak percaya. Ia buka detailnya. Pengirim, pelanggan dari Jakarta, yang dulu pernah beli 2 bungkus dan menyukai rasanya. Bu Yuni langsung berdiri. Ia tahu, untuk bisa kirim besok, ia harus mulai produksi sekarang juga. Dengan semangat yang dipaksakan muncul, ia mulai mengupas singkong di bawah lampu emergency. Anissa ikut membantu. Mereka bekerja sampai subuh. Oven drum menyala terus. Keripik diputar bergantian. Pagi itu, 50 bungkus keripik dikemas rapi dan dibungkus plastik berlapis agar tak lembab di perjalanan. Bu Yuni mengantar ke agen ekspedisi dengan tangan gemetar karena kelelahan. Tapi wajahnya tersenyum. Kalau pesanan ini sampai tepat waktu dan pelanggan puas, mungkin dia akan pesan lagi, harapnya dalam hati. 3 hari kemudian, pelanggan dari Jakarta itu mengirim pesan. Keripiknya enak banget, Bu. Saya mau jadi reseller. Bisa kirim 100 bungkus seminggu. Bu Yuni tak percaya. Ia membaca ulang pesan itu sampai 3 kali. Malam itu, ia duduk di dapur dengan wajah penuh air mata. Tapi bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya, ia menangis karena lega. Cobaan bertubi-tubi itu tak membuatnya tumbang. Justru dari cobaan itulah datang jalan baru. Ia mulai mencatat ulang semua alur produksi. Ia susun sistem baru agar bisa memenuhi permintaan besar. Ia mengajak 2 tetangganya yang juga butuh penghasilan untuk membantu produksi. Mereka bekerja dari pagi hingga malam dengan semangat baru. Dari oven drum dan tangan yang tak pernah menyerah, lahirlah semangat produksi rumahan yang perlahan makin besar. Bu Yuni tahu, cobaan belum tentu selesai. Tapi kini ia juga tahu satu hal penting. Kadang, cobaan terbesar datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuktikan seberapa kuat seseorang bisa bertahan. Dan Bu Yuni telah membuktikannya. Setelah pesanan dari Jakarta itu datang secara rutin, suasana rumah Bu Yuni mulai berubah. Tidak ada lagi dapur yang selalu kosong. Tak ada lagi malam-malam panjang tanpa cahaya. Anissa bahkan mulai bisa tersenyum lebih sering. Keripik singkong Bu Yuni kini tak hanya digoreng dan dibungkus plastik seadanya, tapi juga sudah mulai berlabel sederhana. Keripik Bu Yuni, renyah dari desa. Logo itu dicetak Anissa dengan printer pinjaman dari sekolahnya. Ia ikut bangga bisa membantu ibunya. Bahkan adik-adiknya mulai ikut belajar menyusun kemasan. Semua dilakukan dengan sederhana, tapi penuh harapan. Bu Yuni terus belajar. Lewat HP jadulnya, ia menonton video tutorial dari YouTube tentang pengemasan makanan, cara memotret produk, dan teknik pemasaran digital. Ia mulai tahu istilah engagement dan caption menarik. Meski tak semuanya langsung paham, ia tak malu bertanya pada siapapun, termasuk anak-anak muda di desanya. Lalu datanglah momen penting, program pelatihan UMKM dari kecamatan. Bu Yuni awalnya ragu ikut. Ia takut ditanya soal laporan keuangan, takut malu karena tak punya modal besar. Tapi Anissa menyemangatinya. Ibu harus ikut. Ini kesempatan ibu belajar dan ketemu banyak orang, kata Anissa. Dengan pakaian terbaik yang ia punya, kebaya batik tua yang sudah mulai pudar warnanya, Bu Yuni datang ke aula kecamatan. Di sana, ia duduk paling belakang, membawa 1 toples keripik sebagai contoh. Ia mendengarkan pemateri bicara soal pengembangan usaha kecil, soal peluang digital, soal branding. Di akhir sesi, peserta diminta menunjukkan produk masing-masing. Bu Yuni maju dengan gemetar. Ia angkat toples keripik dan memperkenalkan dirinya. Saya Yuni, dari Desa Margaluyu. Ini keripik singkong buatan saya dan anak-anak, ujarnya pelan. Ruangan hening. Lalu salah satu mentor pelatihan, seorang pengusaha makanan ringan dari kota, bertanya, "Ibu sudah jual lewat marketplace?" "Sudah, Pak. Lewat HP anak saya," jawab Bu Yuni jujur.
Mentor itu tersenyum. Wah, keren sekali, Bu. Ini yang namanya usaha dari hati. Sejak saat itu, Bu Yuni dilibatkan dalam program bimbingan lanjutan. Ia diajari membuat laporan keuangan sederhana, menghitung HPP, dan mengurus izin PIRT. Ia juga dikenalkan dengan platform e-commerce resmi. Semua terasa baru, tapi ia menikmati prosesnya. Pulang dari pelatihan, ia semangat mencatat semua pembelian dan penjualan. Anissa membantunya membuat tabel sederhana di kertas folio. Kini, setiap keripik yang keluar rumah dicatat rapi. Bu Yuni merasa lebih percaya diri. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Produk Bu Yuni terpilih ikut pameran UMKM Kabupaten. Ia diberi satu meja kecil untuk memamerkan keripik singkongnya. Ia tak percaya. Dari dapur bocor di rumah kayunya, sekarang produknya akan dipajang di acara resmi. Di pameran itu, keripiknya mencuri perhatian. Banyak yang tertarik, bahkan seorang pemilik minimarket lokal menyarankan agar Bu Yuni menyiapkan keripik dalam kemasan dengan barcode. Meski belum paham, Bu Yuni tak menolak. Ia bilang, "Nanti saya pelajari, Pak." Sepulang dari pameran, ia langsung mencari tahu soal kemasan modern. Ia bertanya pada mentor pelatihan, menelpon kontak yang diberikan saat acara. Beberapa hari kemudian, ia menemukan supplier plastik kemasan dengan desain sederhana tapi menarik. Anissa membuatkan desain dengan gambar singkong dan tulisan, "Dari Desa untuk Indonesia." Perlahan, Bu Yuni juga mulai mengatur ulang jadwal produksi. Ia ajak dua tetangganya jadi karyawan tetap. Ia berani menggaji walau sedikit, karena ia percaya, usaha kecil ini tak bisa jalan sendiri. Produksi mulai stabil. Pesanan dari luar kota makin sering. Bahkan ada satu pelanggan dari Bandung yang ingin jadi distributor. Bu Yuni belum sepenuhnya lepas dari kekhawatiran. Tapi kini, ia tahu caranya bertahan. Ia tak hanya jual keripik, tapi juga menjual harapan, bahwa dari rumah reot pun, seorang ibu bisa bangkit dan jadi lebih dari yang ia kira. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam dan wangi keripik memenuhi dapur, Bu Yuni duduk di teras rumah kayu. Ia memandangi anak-anaknya yang tertawa bermain. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa jalan yang ia pilih sudah benar. Perlahan, tapi pasti, ia sedang membangun masa depan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang pernah merasa tak punya apa-apa. Dan ini baru permulaan. Pagi itu langit malang cerah, berbeda dari biasanya. Bu Yuni sedang menyapu halaman rumah ketika suara motor berhenti di depan pagar. Seorang pria berjas abu-abu turun, membawa map tebal. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten. Bu Yuni, kami sudah dengar banyak soal ibu dan usaha keripik singkongnya. Kami ingin mengundang ibu hadir ke acara penghargaan UMKM inspiratif tingkat provinsi minggu depan di Surabaya. Bu Yuni terdiam. Lama. Anissa yang sedang membantu menyortir singkong di dapur ikut keluar, mendekat. Saya? Dihargai? Tapi saya cuma ibu rumah tangga biasa. Justru karena itu, Bu. Karena ibu luar biasa. Bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tapi juga membuka lapangan kerja, belajar teknologi, dan jadi inspirasi banyak orang. Bu Yuni masih belum percaya. Ia bahkan sempat bertanya, "Ini benar, ya? Bukan salah orang." Tapi semua itu nyata. Undangan resmi pun sampai di tangan. Bahkan panitia acara menyiapkan transportasi dan penginapan untuk 2 hari. Bu Yuni boleh membawa satu pendamping. Ia memilih Anissa. Selama beberapa malam, Bu Yuni tak bisa tidur. Ia menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Kebaya lamanya ia cuci dan setrika, dan Anissa menjahit bagian bawahnya yang robek. Sepatu lama yang dulu hanya dipakai saat nikahan tetangga disemir agar tampak layak. Hari itu akhirnya tiba. Pagi-pagi mereka berangkat dari desa dengan minibus yang disediakan panitia. Di dalam perjalanan, Anissa tak henti menyemangati ibunya.
Ia mengajari Bu Yuni bagaimana berbicara di depan umum jika diminta menyampaikan sepatah dua kata. Setiba di Surabaya, mata Bu Yuni membesar melihat gedung megah tempat acara diadakan. Ruangan ber-AC, karpet tebal, dan layar LED besar membuatnya merasa seperti orang penting. Tapi alih-alih sombong, ia justru merasa gugup. Di barisan depan duduk pejabat, tokoh masyarakat, dan puluhan pelaku UMKM lain yang tampak percaya diri. Bu Yuni dan Anissa duduk di barisan tengah. Saat namanya disebut sebagai salah satu penerima penghargaan wirausaha tangguh, Bu Yuni terdiam. Ia menoleh ke Anissa. "Bu, maju," bisik Anissa pelan, menggenggam tangan ibunya. Langkah Bu Yuni berat, tapi ia melangkah juga. Dipegangnya piala kecil itu dengan tangan gemetar. Lampu panggung menyinarinya saat ia berdiri di tengah-tengah sambutan hangat. Seorang MC mendekat dan bertanya, "Bu Yuni, boleh kami tahu satu kalimat dari ibu untuk para tamu hari ini?" Bu Yuni menatap ke arah kerumunan. Pandangannya berhenti di wajah Anissa. Ia menghela napas dan berkata pelan tapi mantap, "Saya ini dulu dianggap beban. Tapi sekarang, saya ingin jadi harapan untuk ibu-ibu lain yang pernah merasa tidak berharga." Ruangan hening. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Ada yang menitikkan air mata. Seorang pejabat perempuan bahkan berdiri dan memeluk Bu Yuni setelah acara. "Bu Yuni, ibu harus jadi duta UMKM perempuan desa. Kita butuh suara ibu." Sejak hari itu, hidup Bu Yuni berubah arah. Ia mulai sering diundang mengisi pelatihan. Bukan hanya soal produksi keripik, tapi juga tentang semangat hidup, tentang membangun usaha dari nol. Ia diundang ke kampus, ke sekolah, bahkan ke acara talk show di radio lokal. Dalam satu kesempatan, ia duduk di depan puluhan mahasiswi di Universitas Negeri Malang. Ia tak memakai jas, tak membawa laptop presentasi. Ia hanya membawa satu bungkus keripik dan sebuah foto rumah kayunya dulu. "Dulu, saya tidur di lantai tanah dan masak dengan tungku kayu. Tapi anak-anak saya nggak pernah berhenti percaya kalau ibunya bisa lebih dari itu," katanya. Tak sedikit yang terisak haru. Bu Yuni bukan motivator profesional. Tapi kisah hidupnya menyentuh karena nyata. Satu hari, wartawan dari salah satu TV nasional datang ke rumahnya. Mereka membuat liputan tentang Ibu Yuni, dari utang di warung menjadi pengusaha miliaran. Saat tayang, video itu viral. Ratusan pesan masuk ke HP-nya, dari ibu rumah tangga, pelajar, bahkan TKW di luar negeri yang merasa kisah Bu Yuni mirip dengan hidup mereka. Anissa membantunya membalas pesan satu persatu. "Bu Yuni, bagaimana caranya ibu mulai dulu?" "Bu, saya juga sering diremehkan. Gimana caranya tetap kuat?" Bu Yuni tak bisa menjawab semuanya, tapi ia tahu satu hal, ia tak sendiri. Banyak ibu-ibu di luar sana yang sedang berada di titik rendah seperti dirinya dulu. Maka, lahirlah ide baru. Ia mulai membuka pelatihan kecil-kecilan di halaman rumahnya. Ibu-ibu yang tak punya pekerjaan datang setiap Sabtu pagi. Bu Yuni mengajarkan cara membuat keripik, cara menghitung harga jual, bahkan cara mengemas dan promosi lewat WhatsApp. Tak semua langsung berhasil, tapi satu dua mulai bangkit. Ada yang mulai jualan peyek, ada yang buat rengginang. Bu Yuni membantu promosi mereka lewat akun media sosial keripiknya yang kini punya ribuan pengikut. Kabar itu menyebar. Dinas UMKM memberikan bantuan modal alat. Sebuah tenda produksi baru didirikan di samping rumahnya. Gudang kecil dibangun dengan atap yang tak bocor lagi. Anissa, yang kini sudah lulus SMA, mulai membantu mengelola pesanan dan administrasi. "Bu, kita sekarang punya 40 reseller dari seluruh Indonesia," lapor Anissa suatu sore. Bu Yuni hanya bisa mengusap mata. Dulu ia tak bisa beli singkong. Sekarang ia membeli dalam ton. Hari demi hari, bisnis Bu Yuni tumbuh. Tapi lebih dari itu, nilai yang ia tanam semakin berakar. Nilai bahwa keterpurukan bukan akhir. Bahwa ibu rumah tangga pun bisa punya mimpi. Bahwa perempuan dari desa kecil bisa memberi dampak nasional.
Pada ulang tahun kelima usahanya, Bu Yuni mengadakan syukuran kecil. Ia undang semua karyawan, tetangga, dan ibu-ibu yang pernah ia latih. Di atas panggung sederhana di depan gudang barunya yang bersih dan rapi, ia berdiri sambil membawa mikrofon. 5 tahun lalu, saya berdiri di dapur dengan tungku mati dan anak-anak kelaparan. Hari ini, saya berdiri di sini bersama kalian semua. Saya tidak lebih hebat dari ibu-ibu lain. Saya hanya terus mencoba, setiap hari, walau sedikit. Suaranya bergetar. Saya ingin semua ibu tahu, kalian berharga. Jangan pernah anggap diri sendiri beban. Karena satu hari, kalian bisa jadi harapan bagi banyak orang. Tepuk tangan panjang mengakhiri sambutannya. Sore itu, banyak yang menangis. Tapi bukan karena sedih. Karena mereka merasa dilihat, dihargai, dan diajak percaya bahwa hidup bisa berubah. Bu Ririn, pemilik warung tempat Bu Yuni dulu ngutang, ikut hadir. Ia mendekat setelah acara. Bu Yuni, saya minta maaf ya, dulu sering ngomel soal utang. Saya nggak tahu perjuangan ibu sebesar ini. Bu Yuni tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Itu bagian dari cerita saya. Kalau bukan karena Bu Ririn yang masih mau ngasih utang waktu itu, mungkin saya dan anak-anak nggak bisa makan. Mereka berpelukan. Di antara keripik, tenda syukuran, dan cahaya matahari senja, Bu Yuni tahu, hidup memang tak selalu adil, tapi Tuhan tak pernah tidur. Dan sekarang, ia siap melangkah ke babak baru, menyebarkan harapan lebih luas lagi. Karena penghargaan terindah bukanlah piala, tapi ketika seseorang bisa jadi cahaya bagi sesama. Dan cahaya itu, kini menyala terang dari sebuah desa kecil di pinggiran kota Malang. Beberapa tahun lalu, kata miliaran terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk Bu Yuni. Ia bahkan tak pernah tahu bagaimana rasanya memegang uang 500.000 utuh. Tapi sekarang, angka itu bukan lagi mimpi. Itu kenyataan. Setiap Senin pagi, truk pengangkut datang ke halaman belakang rumah yang kini sudah berubah jadi gudang produksi modern. Di dalamnya, puluhan karung singkong, bumbu, dan kemasan plastik diturunkan oleh para karyawan. Di ruang tengah, ada meja besar tempat tim admin mencatat pesanan, membalas WhatsApp pelanggan, dan menyusun pengiriman. Anissa kini menjabat sebagai manajer operasional. Di tangannya, laporan keuangan, pembukuan, dan strategi pemasaran dijalankan dengan disiplin. Ia belajar otodidak dari YouTube dan mengikuti pelatihan online. Semua agar bisnis ibunya bisa terus bertumbuh. Bu, bulan ini omzet kita tembus 2,3 miliar. Katanya suatu pagi sambil menunjukkan grafik di laptop. Bu Yuni hampir tak percaya. Ia mengusap layar laptop itu seperti tak yakin angka itu nyata. Dulu kita makan keripik buat bertahan hidup. Sekarang keripik ini yang bikin hidup banyak orang berubah, gumamnya. Kini mereka punya lebih dari 40 karyawan tetap. Sebagian besar adalah ibu-ibu dari desa sekitar. Ada yang dulunya pengangguran, ada yang ditinggal suami, ada juga yang baru saja keluar dari kerja kasar. Bu Yuni memberi mereka pelatihan, gaji tetap, dan yang paling penting, rasa dihargai. Setiap pagi, sebelum produksi dimulai, Bu Yuni mengajak semua tim berkumpul. Hari ini kita kerja dengan hati, ya. Bukan cuma buat uang, tapi buat orang-orang yang percaya sama rasa keripik kita. Semua mengangguk. Bagi mereka, Bu Yuni bukan cuma bos. Ia seperti ibu kedua, yang sabar, hangat, dan tak pernah lupa dari mana ia berasal. Produk Bu Yuni kini sudah masuk ke lebih dari 80 toko oleh-oleh, beberapa swalayan besar, dan eksis di marketplace nasional. Mereka punya 5 reseller aktif di luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, dan Australia. Pembeli dari komunitas diaspora Indonesia memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke teman-teman mereka. Salah satu reseller dari Riyadh bahkan mengundang Bu Yuni untuk datang ke acara Bazar UMKM Indonesia di sana. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bu Yuni membuat paspor. Ia, yang dulu bahkan tak tahu harus naik bus apa ke kota,
kini terbang ke luar negeri untuk mempromosikan produknya. Ketika ia berdiri di booth kecil bertuliskan, "Keripik singkong Bu Yuni, Taste of Malang," banyak yang menyalaminya. Seorang ibu TKW memeluknya sambil menangis. "Bu Yuni, saya dulu hampir menyerah kerja di sini. Tapi lihat ibu di TV, saya mulai percaya kalau hidup bisa berubah. Terima kasih sudah jadi semangat kami di sini." Bu Yuni memeluk balik. Hatinya hangat. Sukses ternyata bukan soal uang saja, tapi tentang dampak, tentang harapan yang disebarkan diam-diam. Sekembalinya dari luar negeri, Bu Yuni semakin giat mengembangkan program pelatihan gratis di desanya. Ia membentuk komunitas Ibu Bangkit, tempat ibu rumah tangga bisa belajar kewirausahaan, digital marketing, manajemen keuangan, dan lainnya. Mereka belajar sambil praktik, saling bantu, dan saling jualan. Setiap pertemuan, Bu Yuni duduk di tengah lingkaran, bukan di depan sebagai guru. "Saya di sini belajar juga, Bu. Biar kita tumbuh bareng-bareng." Program ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Universitas mengirim mahasiswa KKN ke desanya. Dinas sosial datang untuk meninjau. Bahkan lembaga internasional menawarkan pendampingan agar program Bu Yuni bisa menjadi model di daerah lain. Pak Darto, yang dulu tak bisa bekerja karena sakit, kini menjadi penanggung jawab logistik. Ia memantau keluar masuk barang, mengurus gudang, dan sesekali ikut mengantar pesanan. "Saya dulu pikir saya gagal sebagai kepala keluarga. Tapi ternyata, istri saya jadi kepala kapal yang hebat. Saya sekarang krunya," katanya sambil tertawa saat diwawancarai. Kini keluarga mereka hidup dengan layak. Rumah kayu sudah direnovasi jadi rumah tembok 2 lantai. Tapi Bu Yuni tetap tidur di kamar lamanya yang sederhana. Ia hanya menambahkan 1 rak buku dan kursi kecil di sudut untuk membaca. Di sana, ia sering merenung. Mengingat hari-hari saat ia hanya punya 2 bungkus mie instan untuk dibagi 5. Mengingat wajah Pak Darto yang pucat di kasur reot. Mengingat suara adik bungsu Anissa menangis karena demam dan kelaparan. Ia tak mau lupa rasa sakit itu. Karena dari sanalah semuanya bermula. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria muda turun, mengenakan kemeja putih rapi. "Bu Yuni, saya dari kementerian. Kami sedang mencari figur inspiratif untuk program nasional pemberdayaan ekonomi perempuan. Nama ibu diusulkan banyak pihak. Kami ingin ibu jadi narasumber utama." Bu Yuni menunduk. Masih sulit percaya bahwa hidupnya telah berubah sejauh ini. "Saya hanya ibu yang dulu ngutang di warung, Mas." "Justru karena itu, Bu. Karena ibu membuktikan bahwa dari kondisi paling bawah pun, kita bisa bangkit dan menolong orang lain." Ia menerima tawaran itu. Dan dalam beberapa bulan ke depan, ia akan keliling 5 kota besar untuk berbagi cerita. Di mana-mana, ia disambut seperti tokoh besar. Tapi Bu Yuni tetap Bu Yuni. Ia selalu membawa 1 bungkus keripik dan 1 lembar foto rumah lamanya. "Saya bukan siapa-siapa tanpa perjuangan itu," katanya di setiap panggung. Suksesnya membuat banyak orang ingin belajar. Ia sering ditanya, "Bu, apa rahasia ibu?" Ia hanya menjawab, "Saya hanya terus mencoba, walau jatuh, walau dihina. Yang penting jalan terus. Karena berhenti itu pilihan. Tapi bergerak, walau pelan, itu harapan." Suatu hari, televisi nasional kembali meliput. Kali ini, bukan hanya tentang keripiknya, tapi tentang komunitas yang dibangunnya, tentang karyawan yang dulu tak bisa baca tulis tapi kini menjadi kasir handal, tentang seorang ibu yang bangkit dan membawa banyak orang naik bersamanya. Bu Yuni duduk di depan kamera. Di belakangnya, gudang besar dengan spanduk bertuliskan, "Bu Yuni es Chips, cita rasa, cita harapan." Wartawan bertanya, "Bu Yuni, sekarang ibu sukses besar. Apa yang paling ibu syukuri?" Ia menatap kamera. Senyum kecil terbit dari bibirnya. "Yang paling saya syukuri bukan uang, bukan piala. Tapi waktu saya bisa melihat anak saya, Anissa, berdiri tegak, mandiri,
dan bangga pada ibunya. Dulu saya merasa gagal. Sekarang saya tahu, jatuh bukan akhir. Kadang, itu permulaan dari sesuatu yang indah. Dan begitulah, Bu Yuni terus berjalan. Miliaran rupiah datang dan pergi. Tapi semangatnya tak pernah pudar. Karena di balik setiap keripik yang renyah, ada kisah getir yang dijadikan pelajaran. Ada tetes air mata yang kini mengalir sebagai senyum. Sukses yang dulu mustahil itu kini nyata. Dan dari desa kecil di Malang, Bu Yuni membuktikan, jika hati tetap percaya, dan langkah tak berhenti, maka tak ada yang tak mungkin. 5 tahun sejak Bu Yuni menjual keripik pertama dari dapur sempitnya, ia berdiri di atas panggung besar di Jakarta. Aula itu penuh dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Spanduk di belakangnya bertuliskan, Konferensi Nasional UMKM Perempuan, dari rumah ke dunia. Di kursi barisan depan, duduk para pejabat kementerian, perwakilan organisasi internasional, dan para pelaku UMKM yang ingin mendengar langsung kisah seorang ibu dari desa kecil yang kini menjadi ikon perubahan. Bu Yuni berdiri tegak, mengenakan batik sederhana dan kerudung polos. Tak ada perhiasan mencolok, hanya semangat yang terpancar dari matanya. Di tangannya, ia menggenggam foto rumah kayu lamanya. Nama saya Yuni. Saya ibu 3 anak. Dulu saya sering ngutang di warung karena tak mampu beli beras. Hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tak berhenti mencoba. Tepuk tangan panjang menggema. Sebagian penonton menyeka air mata. Ia mulai bercerita tentang malam-malam tanpa makan, tentang Pak Darto yang sakit, tentang Anissa yang tak pernah berhenti percaya, tentang rasa malu, cemoohan, dan betapa sulitnya tetap berdiri ketika semua terasa berat. Tapi juga tentang keberanian untuk mulai, sekecil apapun itu. Saya tidak tahu soal bisnis, tidak bisa bahasa Inggris, dan HP saya waktu itu layarnya retak. Tapi saya percaya, kalau saya diam, anak-anak saya akan diam juga. Kalau saya bergerak, mereka punya harapan. Di luar ruangan, ada booth khusus bertuliskan, Kelas Keripik Bu Yuni. Puluhan ibu rumah tangga mendaftar untuk ikut pelatihan. Mereka datang dari berbagai provinsi, membawa semangat yang sama, ingin bangkit. Program Ibu Bangkit kini telah menjangkau 27 desa di Jawa Timur dan terus berkembang. Dengan bantuan berbagai pihak, Bu Yuni mengembangkan modul pelatihan daring, video tutorial, dan komunitas pendampingan bagi ibu-ibu yang ingin memulai usaha dari rumah. Di desa asalnya, kantor pusat Bu Yuni kini menjadi rumah pelatihan. Di sana, setiap hari ada sesi belajar, dari cara menggoreng keripik dengan rasa stabil, cara membuat kemasan menarik, sampai pelatihan membuat akun toko online dan promosi di media sosial. Bu Yuni tidak mematok bayaran. Saya dulu belajar gratis dari HP anak saya. Jadi sekarang saya ingin ilmunya juga gratis. Tapi saya minta satu syarat, jangan cepat menyerah. Di tengah kesibukannya, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajar sendiri, meskipun hanya 1 jam dalam seminggu. Ia menyapa satu-satu peserta, mendengarkan keluhan mereka, memberi semangat langsung dari hatinya. Salah satu peserta, Bu Marni dari Lumajang, kini punya usaha keripik tempe sendiri. Ia pernah menulis surat untuk Bu Yuni. Bu Yuni, keripik saya belum laku banyak, tapi anak saya sekarang bisa jajan dari uang saya sendiri. Dan itu buat saya merasa hidup kembali. Bu Yuni membalas surat itu dengan tulisan tangan, seperti biasa. Keripikmu belum laku bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang berjalan. Teruskan. Aku bangga padamu. Cerita Bu Yuni menyebar lebih luas. Majalah bisnis menuliskannya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh tahun ini. Ia mendapat undangan dari universitas untuk berbicara di hadapan mahasiswa. Di sana, ia bertanya, "Di sini siapa yang anak buruh? Anak petani? Anak ibu rumah tangga?" Banyak yang mengangkat tangan. Saya dulu juga begitu. Tapi sekarang kalian di sini, di bangku kuliah. Itu bukti bahwa kalian semua sudah 1 langkah lebih maju. Jangan sia-siakan. Nanti,
giliran kalian yang bantu orang lain bangkit. Anissa kini menjadi mentor bagi banyak UMKM muda. Ia mengelola platform online yang membantu ibu-ibu menjual produk mereka. Pak Darto menjadi tokoh yang dihormati di kampung, bukan karena uangnya, tapi karena kesetiaannya mendampingi perjuangan istrinya. Suatu hari, Bu Ririn, pemilik warung yang dulu sering mencemooh, datang ke pelatihan Bu Yuni. Ia malu-malu, duduk di barisan belakang. Usai sesi, ia mendekati Bu Yuni. "Maafkan saya ya, Bu. Dulu saya suka ngomong kasar. Tapi sekarang saya lihat sendiri, Ibu luar biasa. Saya juga pengen belajar jualan." Bu Yuni memeluknya. "Gak apa-apa, Bu. Semua orang pernah salah. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Hari itu, banyak peserta terharu. Mereka melihat bahwa perubahan bukan cuma soal uang atau status, tapi soal hati yang mau tumbuh dan keberanian untuk memulai kembali. Kini setiap ulang tahun usahanya, Bu Yuni membuat acara kecil di desanya. Bukan pesta, tapi pertemuan sederhana dengan semua orang yang pernah membantunya. Ada tumpeng, doa bersama, dan satu sesi berbagi cerita. Di ulang tahun usaha kelima, ia berdiri di hadapan semua orang, karyawan, tetangga, mitra, dan peserta pelatihan. Ia menggenggam kertas kecil yang sudah mulai kusam. Isinya tulisan yang dulu pernah ia buat di malam tergelap hidupnya. "Maafkan Ibu. Ibu sayang kalian." Ia mengangkat kertas itu. "Ini dulu saya tulis waktu saya ingin menyerah. Tapi malam itu, anak saya memeluk saya dan bilang, 'Ibu jangan tinggalin Anissa.' Dan sejak itu, saya memilih hidup." Semua yang hadir terdiam. Sebagian menangis. Sebagian bertepuk tangan pelan. Lalu Bu Yuni mengeluarkan kertas baru, bertuliskan, "Sekarang saya tahu, saya bukan beban. Saya ingin jadi harapan." Kisah Bu Yuni jadi simbol kekuatan perempuan biasa yang membuat perubahan luar biasa. Di balik semua keberhasilan, ada kerendahan hati. Di balik setiap senyum, ada bekas luka yang dijadikan kekuatan. Dan meskipun hidupnya kini jauh berbeda dari dulu, Bu Yuni tetap menjadi sosok yang sama. Ibu rumah tangga yang tak pernah berhenti belajar, bekerja, dan berbagi. Ia sering berkata, "Saya bukan lulusan sarjana. Saya bukan orang kaya. Tapi saya tahu satu hal, selama kita punya niat baik dan terus berjalan, Tuhan pasti tunjukkan jalan." Kisah Bu Yuni kini menjadi inspirasi di mana-mana. Ia membuktikan bahwa meski dulu hidup dari utang di warung, dengan tekad, cinta, dan ketekunan, seorang ibu bisa mengubah nasib tak hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang. Dan dari sebuah desa kecil di pinggiran Malang, cahaya harapan itu terus menyala. Namanya Bu Yuni. Ibu yang dulu dianggap beban, kini jadi harapan.